Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walladzi syaraha fihi at-taqwa wa huwa ikraman lil mu'minin, walladzi amarna bisairil ibadah waslatan lit taqwa lil amilin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al aziz al hakim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat karunia. Yang paling berharga adalah kesempatan untuk terus beribadah, untuk terus belajar, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dengan selengkap-lengkapnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Salawat dan salam dan doa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, dan seluruh pelajaran-pelajaran hidup ini selayaknya kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, ditambah dengan seluruh data-data, fakta-fakta yang Allah berikan di dalam Al-Quran, juga dari fakta-fakta yang Nabi sampaikan melalui hadis-hadis, sehingga kita benar-benar menjadikan agama kita ini agama yang sangat hebat dan agama yang sempurna. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita berbicara tentang di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Kenapa tidak di dunia bahagia, di akhirat bahagia? Karena permasalahannya kita ini sering kalau kata-katanya mirip dianggap sama. Mengartikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu seolah-olah jadi apa? Sama. Padahal kalau kita mau bicara tentang di dunia bahagia, maka yang pertama yang harus kita fahami adalah di mana kita di dunia ini. Sehingga sebelum bicara bahagia harus bicara sifat dunia. Dunia ini tempat untuk mendapatkan semua keinginan atau bukan? Bukan. Dunia ini tempatnya nilainya terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Di dunia ini kenikmatan, kesenangan itu sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Kemudian di dunia ini kekal atau fana? Fana. Jadi kalau sudah dikeluarkan dulu sifat dunia, maka membaca konsep bahagia apapun itu karena kita hidup di dunia, maka yang paling mudah kompromi dengan sifat dunia atau melawan sifat dunia. Ini yang harus dipahami dulu. Melawan sifat dunia atau kompromi dengan sifat dunia.
Saya gambarkan begini, kalau kita mau gampang main ke kolam renang, siap basah atau nggak siap basah? Paling gampang ya siap basah. Kalau siap basah tenang aja, dia nggak takut-takut. Coba kalau ke kolam renang tapi nggak siap basah. Nah selama ini kalau kita baca, belum kita bekali berbicara tentang dunia, langsung bicara konsep bahagia, babak belur Pak, pasti nggak bahagia. Karena namanya sebuah konsep itu sempurna atau tidak sempurna konsep. Namanya orang membuat konsep itu setidak sempurna mungkin atau sesempurna mungkin. Ya sesempurna mungkin. Berarti dari konsep itu akan didapat nggak di dunia? Ya kalau dia sempurna sedangkan sifat dunia tidak sempurna, berarti dapat nggak? Belum tentu. Kalaulah dapat ya kebetulan. Pokoknya kita ini sering melupakan tempat ini. Kita sedang berada di mana? Kita berada di dunia. Maka walaupun dalam Al-Quran istilah bahagia itu banyak, tapi kita harus menyadari bahwa akar kata utama bahagia itu adalah kata sa'idun. Sa'ida yas'adu, sa'idun, sa'adah. Sa'adah itu yang terkenal. Maka dari sini yang mengikat kita dari sebuah kebahagiaan adalah kata sa'idun itu. Nah di dalam Al-Quran kata bahagia itu wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Ada hubungan bahagia itu, jangan sampai bahagia walaupun kita bicara di dunia bahagia, tapi harus diingat kalimat bahagia itu harus sampai surga. Kalau nggak nyampe surga, maka sebenarnya dia di dunia bahagia atau tidak? Sebenarnya tidak bahagia menurut konsep ajaran Islam. Jadi satu sisi pegang teguh sifat dunia, kemudian yang kedua konsep bahagia harus nyambung dengan masuk surga. Berarti sebenarnya bahasan di akhirat masuk surga nggak terlalu dominan, nggak apa-apa, karena kalau konsep di dunianya bahagianya benar, insya Allah masuk surga karena dia nyambung. Semua kesenangan yang sempurna gitu ya, kenikmatan tak terbatas, semua itu di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Selama ini kehidupan manusia di dunia carut marut karena mencari di dunia, tapi standarnya standar akhirat sebenarnya. Pengen kenikmatan yang apa? Maksimal, ya nggak ada, tidak ada. Maka ada sifat dunia, ada nanti kita sebut makna bahagia seperti apa, dan yang kita ajarkan malam hari ini jangan bahagia yang level maksimal. Yang harus diajarkan kepada seluruh kaum muslimin, bahagia itu standar minimal atau standar maksimal? Kalau semua orang minimal, karena kalau maksimal ya pasti hanya apa? Segelintir orang. Kalau kita mau bicara tentang konsep bahagia bagi semua orang, maka yang disebut adalah apa? Bahagia minimal. Bahagia minimal. Karena kalau minimal berarti masa nggak dapat? Ya pasti dapat. Bahagia minimal. Maka jamaah sekalian, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, terus kita nggak ada kaitan dengan sifat dunia, maka melihat kamus besar bahasa Indonesia, semua orang Indonesia tidak ada yang bahagia, karena dia kan sebuah kondisi atau suasana yang aman, tentram, terbebas dari perkara-perkara yang menyusahkan. Ada nggak yang gitu? Hidup di dunia ini tadi aman, tentram, terbebas dari perkara-perkara yang menyusahkan. Ada nggak yang bisa begitu? Makanya kalau kita ngelihat
bahagia dalam kamus besar bahasa Indonesia kan berarti itu bahagia menurut orang Indonesia. Ya luar biasa. Pasti kalang kabut. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Akhirnya kalau mau bahagia yang seperti itu caranya gimana? Yang paling dominan pakai narkoba, karena dia kan aman, tentram, bebas masalah. Tapi ntar kalau pengaruh narkobanya hilang, sengsara lagi, makanya dia telan lagi. Ya, kan kacau kan. Jadi perlu ya, bahkan kalau kita pakai faktor bahagia level dunia, itu orang beriman harus bisa bahagia seperti itu. Satu, memiliki kepercayaan diri. Orang beriman harus percaya diri, Pak. Kalau nggak percaya diri, dia berarti dia tidak beriman nanti. Nanti sedikit saya. Yang kedua, terbuka. Yang saya pahami terbuka itu adalah sesuai realitas. Bagi orang beriman itu bicara bahagia di dunia harus sesuai realitas. Karena kita bicara bahagia minimal. Kalau harapan itu namanya bahagia apa? Medium. Kalau cita-cita itu bahagia maksimal. Tapi kalau harapan belum tercapai, cita-cita belum tercapai, kalau dia tidak bahagia melalui realitas, sesuatu yang sudah Allah berikan, atau bahasa agama kita takdir itu sesuatu yang sudah Allah ya sudah tetapkan, ya repot kalau bahagia tidak pakai itu. Makanya konsep syukur dan sabar itu pondasi bahagia minimal itu. Jadi bukan bersyukur itu ngenes. Ya udahlah mau di kemana lagi, mungkin ini. Nah itu kan ngenes, Pak. Itu nggak boleh. Sikap-sikap yang seperti itu. Yang jelas poin kita itu terbuka, itu kan ukuran internasional tuh. Yang ketiga optimis. Ya orang beriman kan harus optimis. Jadi mau melihat ya bahasa kita, orang Palestina saat ini yang beriman bahagia atau sengsara? Dia kalau ditanya jasmaninya sengsara, menderita, tapi keimanan dia kalau yang beriman bahagia. Bisa apa? Bisa berjuang mempertahankan agama, mempertahankan kehormatan, melawan musuh Allah, musuh seluruh manusia. Gimana enggak dia bahagia kalau ngerti itu? Jadi jangan ketika kita membaca konsep bahagia maksimal berarti orang Palestina nggak ada yang bahagia. Jadi kita harus ambil mana konsep yang paling minimal. Maka dari konsep minimal berarti semua orang yang sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah kemudian mau menguatkan kebenaran berarti wajib bagi dia bahagia. Kita sebut wajib. Kalau nggak bahagia berarti dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Baru yang keempat tuh mengendalikan diri. Padahal faktor bahagia internasional itu ada mengendalikan diri. Maka aneh kalau katanya mau bahagia di dunia pakai korupsi, itu kan aneh. Berarti itu kan jelas tidak mengendalikan diri. Jadi ilmiah aja nggak dapat, ilmiah yang umum itu kan 4 faktor yang disebut ya oleh siapa namanya saya lupa, tapi itu 4 faktor bahagia. Nah, sedangkan kita mengerucut kepada bahagia di dunia yang akan kita gapai itu kan berarti 2, menghadapi ya realitas kehidupan kita di dunia. Dan kalau kita tarik bahasa masuk surga, maka yang harus kita miliki apa? Kalau kita mau memastikan kita masuk surga, apa yang harus kita perjuangkan? Mendapatkan derajat takwa. Jadi kalau mau kita bicara mengharap kepastian surga, maka diri kita harus naik menjadi orang yang bertakwa. Nah, karena kita bicara minimal, pertanyaan kita, takwa minimal itu apa? Takwa minimal. Kalau iman minimal, hadisnya jelas. Iman paling tinggi itu la ilaha illallah, iman paling rendah ya, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di
jalan. Sekarang takwa minimal. Apa takwa minimal? Ini kan jarang kita sebut. Apa ya takwa minimal? Takwa minimal itu adalah makna ya ittaqullah itu. Makna kata ittaqullah itulah takwa minimal. Takut kepada Allah. Makna takut kepada Allah itu tentu beda ya. Karena kalau sudah ada komentar orang kafir atau yang lain, dia akan mengatakan tuh orang Islam mah kasihan sama Tuhannya aja harus takut gitu. Jadi ya nggak usah dilayani kan. Takut menurut mereka kan kayak takut sama hantu, takut sama yang lain. Enggak, takut kepada Allah itu konsepnya berbeda. Jadi takut kepada Allah itu dia tidak mau melanggar aturannya, dia akan patuh perintahnya, itulah takut kepada Allah. Maka takwa yang sering disebut oleh khotib Jumat adalah melaksanakan perintah Allah semaksimal mungkin, menjauhi larangan Allah. Padahal melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kalau tidak diiringi oleh rasa takut pada Allah, maka belum disebut takwa. Jadi takwa itu kata kuncinya pada memiliki rasa takut kepada Allah. Ini yang kajian sebelumnya. Kalau orang punya rasa takut kepada Allah, maka surga bisa diharapkan. Kenapa? Kan surga itu kan apa? Fa illam taghfir lana wa tarhamna. Ada dua kan? Ada mengharap ampunan Allah. Kalau kita dapat ampunan dari Allah, yang kedua dapat rahmat Allah. Sekarang saya tanya, kalau orang mendapat ampunan Allah, kira-kira peluang dapat rahmat Allahnya besar nggak? Besar. Kalau Allah mengampuni itu namanya peluang untuk dapat rahmat besar. Makanya orang yang takut kepada Allah, sebagaimana surat Al-Mulk ayat 12 yang waktu itu sudah kita bedah adalah innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu belum ngapa-ngapain sudah Allah katakan lahum magfiratun, mereka memiliki akan mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, akan mendapatkan pahala yang besar. Bukankah pahala itu rahmat? Kan orang yang dikasih pahala kan orang yang dikasih rahmat Allah. Makanya di sini magfiratunnya mufrad tapi ajrunnya kabir, pahalanya besar. Jadi orang-orang yang memiliki rasa takut pada Allah, diem saja itu sudah Allah janjikan dapat ampunan dan dapat pahala yang besar. Apalagi orang takut kepada Allah berangkat ke masjid sholat jamaah, berarti apa? Tambah lagi ampunannya, tambah lagi pahala yang besar. Beda orang rajin ke masjid tapi nggak takut sama Allah, ya belum tentu dapat pahala besar, belum tentu dapat ampunan. Orang dia ke masjidnya nggak tahu, daripada ngapain di rumah. Jadi maknanya banyak banget. Terus apa? Ya lumayanlah ngadem. Jadi ada yang niat-niatnya nanti kayak ke mall aja ngadem. Jadi artinya ini kan walaupun niat awalnya begitu, tapi dia harus paham apa kunci agar kita kalau ada amal besar dapat pahala besar. Sebenarnya kuncinya seberapa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya kalau kita sudah takut kepada Allah, ya nggak mungkin riya. Orang takut sama Allah kan masa riya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, bicara tentang masalah yang dihadapi bangsa ini, salah satunya adalah kalau pemimpin kita yang muslim punya rasa takut pada Allah, beres nggak Indonesia? Langsung beres sebenarnya kan. Takwa minimal itu rasa takut kepada Allah, tumbuh atau tidak. Jadi mari kita memulai rencana bahagia dari hari ini juga, karena dua pekerjaan kita: terima kenyataan dengan bahagia, kemudian apa? Jadikan kebahagiaan kita itu menjadi konsentrasi kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dua itu takwa bahagia minimal
Bahagia minimal, hadapi kenyataan di dunia ini dengan bahagia, kemudian takwa masukkan. Berarti kalau bicara takwa kan bicara apa? Takut kepada Allah, hasilnya apa? Ampunan dan pahala yang besar. Ini sedikit kita giring bahwa setelah kita bisa bahagia dengan apa yang telah Allah berikan, maka fokus kita menjadi pada proses takwa itu. Karena hidup di dunia itu dua itu kan, yang pertama bertambahnya pahala, yang kedua berkurangnya dosa. Untuk dapat rahmat Allah kan itu, nambah terus pahalanya, berkurang terus dosanya, kan hanya itu. Dari mana mulainya? Dari kenyataan hidup. Jadi kalau mau bicara bahagia, nggak boleh opini, nggak boleh. Harapan nggak boleh. Harapan itu bukan modal bahagia. Menambah bahagia itu harapan. Cita-cita itu menambah bahagia. Tapi kalau ditanya modal bahagia, makanya modal bahagia harus dari sesuatu yang fakta, nyata. Kita ini kadang-kadang keseringan nggak jelas ukurannya, Pak. Kalau fakta dan nyata itu berarti datanya jelas. Coba kalau jamaah kita ada yang punya kekayaan 1 tahun itu dapatnya 1 triliun. Akhirnya dia ke masjid ini infaknya setiap tahun 1 miliar. Keren nggak? Ayo coba, keren nggak? Keren. Kalau jamaah kita punya uang ya setiap bulan punyanya 1 juta, kemudian infaknya 1000, keren nggak? Keren nggak? Punya uang 1 juta, infaknya 1000, keren nggak? Masa keren infak 1000 dari apa? 0,0 berapa? Ustaz, 0,0 berapa? 1000 dari 1 juta. Kenapa Bapak bisa 1 miliar dari 1 triliun sama nggak 1000 dari 1 juta? Sama. Kenapa yang satu dibilang keren, yang satu bilang nggak keren? Kan mata kita rabun gara-gara mendengar jumlahnya seolah-olah orang yang punya 1 triliun infak 1 miliar udah keren, padahal sama. Orang yang punya uang 1 juta infaknya 1000 dengan orang yang punya 1 triliun infak 1 miliar sama nggak? Sama. Berarti keren nggak? Kagak. Kalau mau dianggap keren dia harus 100 miliar infaknya. Kan sama dengan punya uang 1 juta infak 100.000. Keren lah kan gitu ya. Ini kalau 1 triliun berarti harus 100 M baru keren. Lucunya kan kita cuman silau dari jumlahnya, lupa hitungannya. Itu tadi, kita sering menilai sesuatu dari opini, bukan dari apa? Fakta. Kan harusnya faktanya. Nyesel dia di akhirat, bisa jadi belum lulus dianggap. Kalau kan saya udah banyak ya Allah, ber-MM saya ya infak, kenapa dianggap nggak lulus? Ya nggak lulus lah. Coba kamu pikirin, punya uang 1 juta infaknya 1000, mau diluluskan dari mana? Ya kan sama aja, cuman jumlahnya aja, karena dikasihnya kan kamu jumlah segitu, kamu dikasihnya besar 1 triliun, keluarnya cuman 1 M, kan berarti cuman apa? Ya sama. Ya kita ini sering apa? Susah bahagia karena kita jarang menempatkan fakta dengan benar. Jadi fakta yang benar gitu. Akhirnya fakta yang benar kan kita suruh ngaji suami yang solih seperti apa, istri solihah seperti apa. Apakah setelah ngaji lalu pulang ke rumah kita nggak bahagia gara-gara yang di rumah belum sesuai standar semuanya? Gimana Pak? Jadi yang istrinya 1 bahagia itu istri 1 atau istri 2?
Ayo, yang istrinya satu, istri satu atau istri dua bahagia itu? Kalau jawabannya istri dua, berarti bapak nggak nyambung kajian tadi. Kalau yang nyambung bilang istri satu gitu bahagia, ya memang faktanya istrinya satu, ya harus bahagia dengan istri satu. Kalau bapak bilang istri dua stres, karena apa? Masa istri satu dia bilangnya bahagia itu modalnya istri dua, ya berarti dia setiap pulang ke rumah stres, pulang ke rumah stres terus. Akhirnya banyak ngumpulnya sama kawannya yang punya harapan dapat istri dua gitu ya. Tapi pertanyaannya sama kawannya paling berapa jam? Ya 1-2 jam. Pulang lagi ke rumah sama istrinya berapa jam? Berarti 2 jam nggak stres, 22 jam stres. Wah, kasihan amat hidupnya. Jadi kita ini mari bahagia itu dari syukur itu kan gitu, berbahagia dengan yang sudah Allah berikan, kan itu sebenarnya. Selama ini bahagianya nggak disinggung, suruh nerimo kan lama-lama ngenes. Ya udahlah, mungkin bagian saya begitu, padahal dia rizkinya segitu, seharian nggak ngapa-ngapain di rumah, ngerokok doang, ya nggak nambah-nambah. Ya memang Allah mau kasih segitu. Wah, itu mah stres tingkat tinggi jadinya. Jadi kan kita ini tadi walaupun diberikan seberapa, tapi pahala nggak boleh berhenti. Bisa jadi dia keluar kerja, dengan dia nggak kerja ternyata dapatnya segitu, tapi beda hitungannya. Yang kerja tadi pahalanya nambah, kalau yang nganggur dosanya nambah. Jadi kan berpadu antara kenyataan dan ketakwaan baru melahirkan bahagia. Karena bahagia kita bukan sekedar di dunia ini, harus sampai masuk surga. Jadi istri yang membahagiakan, istri solihah atau istri bapak? Halo Pak, istri bapak atau istri solihah yang membahagiakan? Kok jawabannya selama ini berarti nggak bahagia nih jawabannya? Ya istri bapak, apapun bentuknya dan apapun sifatnya, bapak harus bahagia dengan istri bapak. Jangan kebanyakan stres, menghayal. Saya bisa bahagia Ustadz kalau istri saya stres terus saja udah. Memang kalau mau nyetak istri sampai solihah, memang bisa langsung kayak bikinin minum, suruh minum langsung solihah. Kagak. Pendidikan tuh kata Nabi ada yang sifatnya kayak apa namanya, sesuatu yang harus ditempa lama. Jadi namanya mencetak sesuatu butuh apa? Waktu, nggak bisa juga instan. Jadi maksud kita mengkaji tentang sesuatu yang ideal-ideal itu untuk mengarahkan tujuan kita ke sana, tapi bahagianya jangan mimpi tujuannya sudah dapat, berjalannya itu yang harus menambah bahagia. Jadi tugas bapak-bapak itu sifat istrinya ada berapa ditulis semuanya. Setiap kita berdoa munajat, ya Allah saya sudah bahagia dikasih istri yang begini nih kan gitu. Saya bisa lebih bahagia lagi kalau yang sifat ini dikurangi. Ya gitu doanya. Tapi bahagia dulu, jangan apa? Ya Allah coba saya nggak dikasih yang begini. Kalau gitu udah tuh sampai mati juga stres terus. Akhirnya banyak orang kan yang ngajinya kurang gitu, akhirnya apa? Ya pakai jalan pintas. Dia sudah punya kriteria, cari istri yang sesuai kriteria, tahu-tahu ditinggal yang ini, pas ke sana belum tentu penilaian kita tepat. Ternyata pas sudah bersama 2 tahun nggak jauh beda, tambah stres. Yang satu sudah aksesnya ditutup, yang satu harapannya tidak dapat. Maka hidup ini setelah kita dapat motivasi dari orang, maka motivasi itu kenyataan atau opini itu harus diadu dengan realitas yang kita punya. Saya punya teman lulusan Lirboyo,
sekarang dosen pasca sarjana UIN. Ya itu namanya obrolan laki-laki kan sering begitu. Kawannya bilang begini, kok wah udah ini udah Pak dosen, udah ini masih itu, ayo dong nambah istri katanya. Dia jawabnya begini, kami mayoritas lulusan Lirboyo itu istrinya satu. Kemudian kalau yang lulusan Ploso mayoritas dua. Oh antum mau bilang nyesel dulu kenapa nggak masuk Ploso, masuknya Lirboyo. Jadi cuman gitu aja bahasanya, bahasa apa? Bercanda gitu. Tapi apa? Bukan begitu beragama itu. Beragama itu bukan kayak kampanye partai. Begitu ada yang berkampanye ini langsung ambil, langsung lakukan. Nanti kita stres sendiri. Ada yang berteori lebih baik minta maaf atau minta izin gitu. Begitu dipraktekin babak belur, kira-kira yang tadinya ngomong begitu bantuin atau kabur? Kabur juga ya, berarti kan bapak kena prank jadinya. Ternyata kawannya mau lihat, pas kawannya praktek mulus gak? Kalau nggak mulus dia juga nggak jadi. Jadi kan ini kan namanya bapak disuruh apa? Dijadikan kelinci percobaan sama kawannya. Digosok-gosok, bapak melakukan, bapak belur, nggak jadi dia aja kayak begitu. Ya kan kacau. Ini kan kita beragama kita suka seperti itu. Padahal Ali bin Abi Thalib jelas ketika Fatimah itu kondisinya seperti itu, kan Ali bin Abi Thalib juga nggak berani melakukan hal yang seperti itu. Padahal apa? Ya tadi, terimalah kenyataan hari ini. Jadi mau bicara tadi ini bukan adu nyali. Jadi bapak jangan, bapak nggak berani aja. Bukan, ini bapak harus mulai cerdas bahwa apa? Hidup itu bukan adu nyali, tapi benar-benar siapa yang punya peluang itu pasti apa? Istrinya sangat mendukung, istrinya bahkan yang memotivasi suaminya, ya itu akan sukses. Tapi kalau yang berkampanye suaminya, kalau dilakukan pasti babak belur tuh. Kan dia cuman bujuk-bujuk, rayu-rayu, ini iming-iming, ya kan berarti dia cuman kampanye ke istrinya. Padahal istrinya belum belum benar-benar siap. Begitu nanti kejadian, istrinya nggak sanggup, stres sendiri. Jadi artinya kembali kepada bahagia itu, bahagia nggak boleh menunggu. Dari sekarang kita harus bahagia. Jangan kita ini terganggu oleh pandangan kita, melihat orang kayaknya orang ini duitnya. Ya saya cuma nanya gini, adakah di dunia ini orang yang tidak pernah kekurangan harta? Jawabannya nggak ada. Apakah ada orang yang tidak pernah sedih? Jawabannya nggak ada. Jadi pas kalau melihat kawan bahwa kayaknya dia nggak pernah sedih, itu kan bapak ngelihatnya aja. Oh ini kayaknya nggak pernah kekurangan duit, itu menurut bapak aja. Kenapa saya katakan pasti tidak ada? Karena di dalam Al-Quran namanya ujian tentang ya semua ujian, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, itu dalam surat Al-Baqarah itu kan apa? Allah menggunakannya walanabluwannakum, pakai lam taukid, pakai nun taukid double. Kalau diartikan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sebenar-benarnya, ya dari bentuk semuanya tadi. Jadi kita jangan beropini bahwa ada orang yang duitnya nggak pernah susah, ya nggak ada. Ini namanya bukan di dunia. Karena apa? Allah sudah bilang walanabluwannakum, sungguh benar-benar pasti semua orang, berarti kan kalian akan diuji dengan itu. Berarti kan nggak ada yang tidak diuji. Hatta yang katanya duitnya sebanyak apapun tetap, karena dia kan harus ada jumlah minimal harta yang dia punya. Karena untuk operasional, ketika jumlah minimal nggak terpenuhi, walaupun menurut kita sudah banyak, kan namanya tetap kurang. Kan yang membuat tidak kurang dari pandangan kita yang salah. Tadi pandangan 1 miliar dari 1 triliun itu Bapak sudah bilang lulus, padahal belum lulus. Karena apa? Ya ini hal-hal yang harus kita pahami.
Jamaah sekalian rahimakumullah, maka mulai sekarang, mulai hari ini juga Bapak harus bahagia dengan yang Allah berikan di keluarga itu. Kenapa banyak sekali tidak bahagia? Satu, selama ini Bapak mungkin ya ukuran bahagianya yang mengada-ada. Ada keluarga bahagia tuh kayak keluarga cemara gitu. Bahkan dia bilang keluarga bahagia kayak keluarga Nabi. Saya kadang-kadang mau nanya, kalau keluarga bahagia kayak keluarga Nabi itu tidak salah, tapi yang saya ingin korek, yang ada di pikirannya apa sih mengatakan bahwa keluarga bahagia itu kayak keluarga Nabi? Seringnya orang keluarga bahagia kayak keluarga orang soleh itu adalah keluarga yang lancar-lancar saja semuanya. Padahal kalau baca sejarah Nabi, di mana lancar-lancarnya saja? Berat kehidupan Nabi atau berat kehidupan kita? Oh, kan kita berarti salah kalau pas mengatakan keluarga bahagia keluarga Nabi itu yang ringan-ringan, yang enak-enak. Jadi antara yang disebut mulut dengan yang dipahami bertolak belakang. Bahagia di dunia itu yang enak-enak, yang seneng-seneng, kan nggak nyambung, Pak. Coba cari contoh orang yang di dunia enak-enak, seneng-seneng, terus masuk surga itu di Al-Quran, coba yang mana? Ada nggak? Yang enak-enak, yang seneng-seneng, terus masuk surga yang disebutkan dalam Al-Quran, ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Jadi Bapak jangan mengada-ada. Yang contoh di dunia enak-enak kemudian masuk neraka banyak. Tapi siapa coba Bapak mau sebut orang yang di dunianya enak semua terus masuk surga? Yang siapa Bapak sebut? Nabi Sulaiman seberat itu sampai harus mindahin istana, itu kayak apa itu kan? Itu kita aja nggak bisa mempelajarinya, itu memindahkan istana dengan begitu langsung pindah, itu kan repot, Pak. Jadi kita ini yang mengada-ada karena kita ngajinya cuman apa? Surat At-Tolak ayat 1 sampai 3 itu namanya takwa, itu hubungannya dengan apa? Ya ja'allahu mahroja. Oh, pokoknya berarti kan dijadikan Allah jalan keluar, berarti nggak pernah susah. Kan repot kalau kayak gitu artinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, berarti dia apa? Ngalir terus apa? Nggak pernah kesusahan. Kan artinya aja yang salah. Artinya aja yang salah. Pertanyaannya sederhana. Setiap ada masalah kemudian menunggu jalan keluar dari Allah itu, menunggunya itu enak atau butuh ya kesabaran tingkat tinggi? Butuh kesabaran tingkat tinggi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi keluarga yang bahagia harus keluarga seperti apa? Ini tanda ngaji kita sukses nih. Seperti apa, Pak, keluarga bahagia itu? Ya, seperti keluarga saya dulu. Nanti tinggal dipoles. Ya kan, kalau Bapak mau konsentrasi keluarga siapa bahagianya? Dia harus jadi kalau nyari contoh keluarga bahagia, contohnya keluarga saya dulu gitu ya. Jadi tinggal apa? Masukkan ketakwaan. Nanti istrinya juga suruh ngaji, diajarin suami yang membahagiakan tuh kayak suami kamu yang nyebelin, yang itu nggak apa-apa, pokoknya tulis aja semua itu yang membahagiakan di dunia. Karena di dunia ini bisa milih nggak? Di dunia bisa milih nggak? Ya nggak bisa, Pak. Kalau bisa milih semua anaknya pengen solih semua, maka bandingan keluarga-keluarga di Al-Quran itu adalah untuk menjaga kebahagiaan Bapak. Misalnya Bapak punya anak 7, bandel-bandel semua, Bapak bahagia apa stres? Bapak harus bahagia, minimal kebahagiaan Bapak melebihi kebahagiaan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub punya 10 yang bandel, Bapak baru 7.
Kan gitu harusnya, kan gitu ya. Apalagi gitu ya, sakit saya Pak Ustadz, ya tetap bahagia. Makanya dikasih contoh di Al-Quran sakit yang ekstrim Nabi Ayub. Berarti Bapak minimal harus lebih bahagia dari Nabi Ayub. Apalagi yang ngurus Bapak sakit siapa? Istri Pak Ustadz sama anak-anak. Lebih bahagia. Nabi Ayub yang ngurus dia sakit siapa? Istri, anaknya akhirnya juga menyerah. Jadi kan berarti sebenarnya kita tinggal, kalau kita merasa kita tidak bahagia, bandingkan dengan contoh yang di Al-Quran, berarti saya harus bahagia. Jadi sebenarnya mulai sekarang mulai disetel, kalau dapat nikmat bersyukur, tapi bersyukur plus bahagia. Kalau dapat musibah bersedih tapi plus bahagia. Kenapa? Yang diukur saya dengan sifat bahagia itu agar apa? Agar konsentrasi bahwa kehidupannya itu cuma dua fungsinya, menambah pahala, mengurangi dosa. Kan hanya itu, sesederhana itu. Nanti tinggal godaan-godaan setannya seperti apa ya kita dengan butuh ilmu lagi, tapi minimal proses menggambarkan keluarga kita bahagia kepada keluarga kita sampaikan. Ya kalau sekarang rumahnya masih ngontrak, bahagia itu ngontrak rumah. Jangan rumahnya masih ngontrak, bahagia itu kalau punya rumah sendiri, berarti stres terus sampai nanti dia punya rumah. Rumahnya kredit, berarti bahagianya kredit. Gitu ya kalau ukurannya tadi. Makanya poinnya itu bahagia itu mau dimulai dari fakta. Yang dari fakta itu biar apa? Kita gunakan untuk konsentrasi penuh proses menuju surga itu, karena ini hanya apa? Hanya cadangan saja. Pertanyaannya, semua sifat yang tidak bagus ada pada istri dan anak kita, kalau sudah bersama-sama masuk surga masih ada atau sudah hilang? Saya tanya bapak-bapak sebagai penutup, cantik bidadari atau cantik istri bapak? Cantik bidadari kalau istri bapak masih di dunia ini, karena bidadari itu lebih cantik dari seluruh wanita di dunia ini. Tapi kalau bapak berhasil membawa istri bapak masuk surga, maka bidadari itu lebih jelek dari semua wanita yang masuk surga. Makanya hayalan bapak, kalau nanti nggak dapat di sini, nanti dapat 72 bidadari. Itu namanya otak dunia dibawa ke akhirat. Pas di akhirat bapak ngejar istri bapak, karena istri bapak lebih cantik dari bidadari. Lihat tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi kan kita aja otak dunia bawa ke sana semua. Jangan, dunia untuk menyelesaikan dunia. Kalau akhirat mah udah finish pak. Nanti bapak juga ganteng banget. Kalau di dunia bisa nggak ganteng banget? Nggak bisa. Mau operasi kayak apa ya gitu. Ya, cantik banget nggak bisa. Tapi yang orang-orang masuk surga tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik. Walaupun di dunia katanya cantik, kalau masuk neraka udah selesai. Udah hitam-hitam, ya bengkak-bengkak, ya semuanya nggak ada. Jadi mari, mulai kapan bahagia? Sekarang juga harus bahagia. Mulai kita tata keluarga kita. Selama ini tidak bahagia, kebanyakan lirik sana lirik sini, lihat sana lihat sini, jadi kita nggak bahagia. Padahal bahagia bermodalkan tadi, sehingga dengan modal itu kita semua ajak masuk surga. Nanti ngumpul di sana bahagia banget. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu silahkan. Mana azan, muazin? Sebelum ditutup biar azan dulu.
Allahumma shalli ala. Baik jemaah sekalian, sebagai penutup mari kita benar-benar memahami betul tentang konsep bersyukur yang membawa bahagia, kemudian juga bersabar yang membawa bahagia, dan semua yang telah Allah berikan kepada kita harus bisa membuat kita bahagia dan kita manage menuju menggapai ketakwaan. Artinya semua proses yang kita jalani sebagai bapak yang tangguh, kita harus belajar dari Nabi Nuh, kemudian juga kita menjadi orang yang membimbing keluarga dengan sabar, kita harus belajar dari Nabi Yakub. Artinya semua proses sudah ada ya, dicontohkan Al-Quran ini agar kita terus optimis sehingga kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.